Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di web programming tutorial. Kemarin kita sudah membuat fitur menampilkan data dan pencarian data. Ini khususnya di halaman petugas. Untuk tabel petugas ini sudah selesai untuk menampilkan data dan fitur pencarian. Selanjutnya kita akan memfungsikan tombol tambah data petugas ini, supaya terdapat fitur memasukkan data petugas, jadi menggunakan form atau formulir. Jadi sebelumnya kita harus membuat halamannya dulu dengan desain yang sama seperti ini. Jadi nanti kita tinggal copy saja dari halaman petugas ini. Selanjutnya yang akan kita ganti adalah kontennya. Jadi ini kontennya kita ganti dengan formulir input data petugas. Oke, langsung saja kita proses codingannya. Kita sebelumnya bikin dulu file, namanya adalah data petugas.php dengan sintaks yang sama seperti di file petugas. Kita copy saja, kita masukkan ke sini. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini kita hapus saja di bagian kontennya. Nah, kontennya di sini kita hapus saja di sini. Terus kita kasih judul dulu. Kita mulai membuat form. Untuk actionnya langsung saja kita isikan, yaitu adalah simpan petugas.php. Jadi nanti kita bikin file yang bernama simpan petugas.php yang isinya adalah sintaks-sintaks untuk memproses data dari form untuk disimpan di dalam database di MySQL. Nah, kita samakan dulu dengan jumlah kolom yang ada di tabel database. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan nama, username dan password. Untuk user ID ini otomatis, jadi kita tidak perlu menginput secara manual. Ini sudah otomatis dari DBMS nya. Oke, langsung kita bikin saja. Untuk penataannya bisa kita tata menggunakan tabel.
saya kasih nama petugas, silakan disesuaikan sendiri ya. Jadi ini contoh saja, yang penting hafal. Kalau lebih aman memang disesuaikan dengan nama kolomnya supaya tidak bingung nantinya. Kelasnya. Kemudian selanjutnya di sini saya tambahkan span di sini untuk menampilkan keterangan. Jadi kalau misalkan kalau kolomnya masih ada yang kosong, maka span ini akan memunculkan pesan ketika diklik tombol simpannya. Sementara spannya tidak kelihatan, jadi nanti akan kelihatan ketika dieksekusi oleh sebuah tombol. Dan kondisinya apabila misalkan di sini nama petugasnya masih kosong untuk inputan teksnya. Type. Kemudian selanjutnya kita copy saja ya, mungkin sedikit menghemat waktu ya. Kita tambahkan satu lagi. Jadi di sini kita menggunakan dua inputan password. Kenapa? Tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah passwordnya itu memang sesuai atau tidak. Maksudnya di sini passwordnya untuk mengulang saja dari password utama. Misalkan tadinya passwordnya 123456. Nah, dikonfirmasi password. Nah, di sini ya, konfirmasi password. Ini saya kasih nama confirm password. Ini maksudnya adalah ketika password 1 dan password 2 sudah sama, baru mengerjakan yang lainnya, yaitu memproses datanya supaya bisa tersimpan di database. Tapi kalau misalkan password tidak sama,
maka harus diulang lagi passwordnya. Sebenarnya itu bisa dibantu dengan hide show sebuah password ya, tapi itu membutuhkan JavaScript yang agak panjang sedikit. Sedangkan ini nanti juga kita menggunakan JavaScript untuk menampilkan pesan bahwa datanya mungkin belum lengkap. Ini masih belum saya isi pesannya ya, ini baru span-spannya saja. Oke. Nah, ini sudah. Yang terakhir, kita tambahkan tombol sebelum memberikan pesan. Tombolnya juga sudah, kita coba simpan dulu. Nah, ini pesannya kita coba sekalian isi. Nah, misalkan nama wajib diisi, user wajib diisi, password wajib diisi. Konfirmasi password wajib diisi. Nah, sudah selesai, kita coba buka hasilnya. Ya, seperti ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan terlalu sempit, kita bisa mengatur untuk lebarnya ya. Seperti ini. Jadi apabila kita klik ya, masih kosong. Nah, ini masih belum muncul pesannya, cuman di sini untuk kolom-kolomnya sudah diberikan atribut required. Jadi tujuannya untuk mengunci kolomnya apabila kosong itu tidak mau diteruskan datanya karena kosong. Ini di HTML 5 sudah didukung ini ya. Ini sudah tidak bisa diteruskan datanya. Jadi ini ada keterangan please fill out this field ya. Nah, kolomnya wajib diisi, tapi ini kurang
jelas ya. Untuk orang apa mungkin yang bahasa Inggrisnya kurang paham seperti saya ini, jadi agak bingung. Walaupun mungkin memang memang tahu untuk keterangannya ini untuk diisi, cuman kan lebih bagus lagi apabila diberi keterangan pesan bahwa nama atau username itu wajib diisi. Ini memang sudah muncul, cuman masih tersembunyi di HTML ini, di tampilan webnya ini masih tersembunyi. Nah, cara menampilkan menggunakan JavaScript. Jadi apabila diklik tambahkan, nah ini kondisinya masih kosong, jadi nanti muncul di bawahnya input teks ini akan muncul sebuah pesan. Oke, kita langsung bikin sintaks JavaScript-nya. Oke, sebelumnya kita berikan ID dulu untuk masing-masing input teks beserta input passwordnya, karena tadi yang baru saya bikin ID atau saya tambahkan ID hanya yang span. Kemudian kita tambahkan yang bagian input, saya tambahkan ID nama petugas, ID user, ID class, ID font. Ini ID-nya beda-beda, tidak seperti yang span tadi, karena memang sifat ID ini hanya dipanggil satu kali. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini placeholder-nya untuk yang konfirmasi password. Saya tambahkan konfirmasi password. Kemudian coba tambahkan autocomplete untuk yang password. Jadi untuk password di sini kita matikan untuk fitur autocomplete-nya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan event, atribut event pada tombol. Jadi eventnya adalah onClick. OnClick di sini kita masukkan function check. Nah, function check di sini mengambil dari atau memanggil dari JavaScript ya di sini. Nah, kita bikin dulu nama function JavaScript-nya, yaitu function check. Saya coba kasih komentar dulu. Syntax JavaScript pesan also. Kita bikin variabel. Kita coba petugas. Ini kita bikin variabel. Misalkan di sini nama petugas, ya, nama variabelnya. Ada perbedaan di sini untuk memanggil atau mengambil nilai dari sebuah input data atau yang berada pada field form. Ini karena web browser semakin terbaru biasanya ada sedikit perubahan untuk sintaknya. Contohnya di sini ada tambahan dot value. Kalau nggak salah di versi berapa itu saya agak lupa, itu tanpa tambahan dot value, langsung seperti ini udah jalan. Oke, nah kita tambahkan lagi variabel selanjutnya.
get element id pas bikin kondisi. Sekarang kondisi petugas atau nama petugas di sini kosong atau user juga kosong atau password juga kosong atau config juga kosong, maka ID dari spannya di sini ya, nama tugas, username, password, confirm password ya, sama dengan yang ini, nama tugas, style display sama dengan, kita copy saja. Username, password, confirm password. Oke, mungkin sudah, kita bisa lihat hasilnya. Simpan dulu, kita coba lihat hasilnya, kita reload ya, kita pastikan juga untuk sintaksnya sudah muncul ya. Ya, oke, sudah muncul seperti ini. Oke, tapi ini mungkin kurang rapi. Kita mungkin tambahkan apa namanya, kolom. Ya, misalkan kolom di sampingnya supaya di bawahnya muncul. Nah, span copy, sudah seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat file simpan petugas .php. Simpan petugas .php adalah proses datanya dari form supaya bisa tersimpan di tabel database. Oke, kita bikin file namanya simpan petugas .php. Nah, kita masukkan file koneksinya. Nah, setelah itu kita bikin variabel
variabel. Variabel yang pertama adalah nama petugas ya, string post. Jadi setelah memanggil koneksi, saya berikan komentar. Kemudian selanjutnya adalah membuat sebuah variabel. Variabel di sini sesuai dengan name dari sini ya. Nah, input name nama petugas. Jangan sampai beda. Kalau beda, hasilnya adalah undefined variable. Jadi variabelnya tidak terdefinisi karena namanya beda. Walaupun namanya sudah sama, tapi hurufnya ada yang beda. Misalkan n-nya pakai kapital, di sini pakai huruf kecil, maka hasilnya tetap sama. Jadi supaya lebih aman ya disamakan. Kalau takut salah, tinggal di kopas saja, di kopas. Oke, kita lanjutkan. Username-nya adalah sama, username. Kemudian password. Kemudian confirm. Kita variabelnya nggak usah terlalu panjang-panjang. Confirm password. Kemudian kita bikin kondisi di mana password dicek terlebih dahulu apakah sama. Sama atau tidak. Jadi kita cek menggunakan if ya. Jika password, variabel password sama dengan variabel konfirmasi password ya, maka kita mulai memproses data. Jadi kita buat sebuah perintah SQL, insert into tbl login values. Nah, ini kita kosongkan. Kolom yang pertama kita kosongkan karena kolom yang pertama itu otomatis terisi dari sistem database-nya. Itu untuk membuat nomor urutnya. Kemudian variabel atau kolom yang kedua yaitu diisi nama petugas, variabel nama petugas. Kemudian kolom yang ketiga diisi username. Dan yang terakhir oh ya tadi sudah bagus ya, adalah password ya, 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Yang apa dikasih titik koma. Oke, kemudian kita berikan kondisi jika MySQL query koneksi sebenarnya kita tidak perlu memasukkan perintah ini ke dalam variabel juga bisa, jadi langsung dimasukkan ke dalam fungsi MySQL query juga bisa. Contohnya adalah MySQL query dalam kurung string koneksi, koma, kemudian insert into bla bla bla. Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan mungkin lebih ditata lagi juga diperbolehkan. Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk membuat proses simpan data. Jadi langsung pun juga bisa. Jadi tanpa melewati variabel, langsung string post nama petugas atau string post
username itu bisa, tapi di sini saya pakai variabel. Ya, mungkin bisa dipakai oleh proses yang lain. Ya. Ini adalah proses simpannya. Jika MySQL query, jadi apabila koneksinya berhasil, kemudian eksekusi SQL-nya juga berhasil, apa yang akan ditampilkan? Nah, di sini adalah pesannya. Nah, jadi di sini saya pakai function JavaScript ya, untuk menampilkan pesan. Alert data petugas telah ditambahkan. Oke, kemudian kita http ini untuk redirect ya. Ini bukan satu-satunya cara untuk meredirect, bisa menggunakan JavaScript juga ya. Ini mungkin sebagai kombinasi saja ya. Jadi saya pakai refresh dari tag meta. Kita coba simpan dulu ya, tidak ada indikator warna dan angka ya, berarti kemungkinan scriptnya berjalan, tidak ada error, mudah-mudahan aja. Oke, kemudian else di sini apabila gagal, jadi apabila perintah query-nya gagal dieksekusi atau misalkan datanya gagal dimasukkan, nah di sini muncul pesan. Di sini pesannya adalah gagal menambahkan data petugas. Nah, di sini redirectnya bisa ke form tadi ya, form tambah petugas, atau mungkin ke tampilan petugasnya. Oke. Kemudian, nah ini else. Ini adalah kondisinya lawan dari kondisi apabila password sama dengan konfirmasi password ini ya. Jadi kebalikannya, kondisi else ini adalah kebalikan dari kondisi yang pertama ini. Jadi jika passwordnya sama dengan konfirmasi password, nilai datanya akan mengeksekusi perintah query di sini. Namun apabila passwordnya tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi langsung saja. Ya, kita copy aja dari yang tadi ya. Mungkin pesannya adalah password tidak sama. Ini munculnya atau redirectnya ke tambah petugas.php. Kita coba simpan ya, kita coba simpan ini ya, kita misalkan diisi ya, nama lengkap misalkan Haji Saka, passwordnya Haji, dan konfirmasi password Haji Saka. Kita lihat ya, password tidak sama. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kita memang disuruh mengisi lagi. Kemudian username-nya adalah Aji, passwordnya adalah Aji, konfirmasi password Aji. Kita coba tambahkan. Data petugas telah ditambahkan. Oke. Ya, sudah muncul di sini di halaman petugas. Sudah muncul data yang baru saja saya masukkan ya. Nah, ini jadi 2. Nah,
data barunya adalah Haji Saka namanya, kemudian username Haji, passwordnya adalah Haji. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang bikin edit dan hapus. Nah, ini tabelnya masih 4 kolom ya, jadi nanti kita akan menambahkan 1 kolom lagi di samping kanan, yaitu kolom detail ya. Detailnya di sini berisi edit dan hapus. Nah, jadi ada tombol edit dan tombol hapus. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.